Assalamualaikum adik-adik. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Di video ini kita belajar pada persamaan garis lurus bagian pertama, yaitu tentang menggambar grafik garis lurus dan belajar tentang gradien. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita mulai dengan yang A, menggambar grafik garis lurus bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Contohnya, gambarlah grafik Y sama dengan min 2X ditambah 3. Cara mengerjakannya, kita buat tabel. X dan Y sama dengan min 2X ditambah 3. Kemudian dapatkan koordinat titik X, Y. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Nah, 0 ini kita substitusikan ke Y sama dengan min 2X ditambah 3. Artinya X-nya kita ganti dengan 0. Min 2 kali 0 ditambah 3. Hasilnya 3. Kita tuliskan. Nah, didapatkan titik 0,3. Jika X-nya sama dengan 1, kita masukkan min 2 kali 1, hasilnya min 2. Min 2 ditambah 3, hasilnya 1. Jadi didapatkan titik 1,1. Jika X-nya sama dengan 2, nah, min 2 kali 2, hasilnya min 4. Min 4 ditambah 3, hasilnya min 1. Jadi didapatkan titik 2,-1. Jika X-nya sama dengan 3, kita masukkan ke Y-nya. Min 2 kali 3, hasilnya min 6. Min 6 ditambah 3, hasilnya min 3. Jadi didapatkan titik 3,-3. Nah, sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Kita tuliskan titik 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Di sini letaknya. Kemudian titik 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Di sini. Kemudian titik 2,-1, X-nya 2, Y-nya min 1. Berarti di sini. Kemudian titik 3,-3, 3,-3, dan di sini. Setelah titik-titik ini kita tuliskan pada koordinat kartesius, kita hubungkan menjadi garis lurus. Nah, inilah persamaan garisnya. Garis lurus Y sama dengan min 2X ditambah 3. Paham ya adik-adik? Contoh yang kedua, gambarlah grafik I2X ditambah Y sama dengan 1. Caranya sama. Ini bentuknya yang pertama ini Y sama dengan min 2X ditambah 3. Ini namanya bentuk eksplisit. Y sama dengan, ya. Y sama dengan ini namanya bentuk eksplisit. Sedangkan contoh yang kedua ini namanya bentuk implisit. Nah, kita buat tabel lagi. Untuk kolom X-nya kita mulai dengan 0, kita substitusikan X-nya di sini. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 1. Maka 2 kali 0 hasilnya 0. Y-nya sama dengan 1. Jadi didapatkan titik 0,1. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, kita masukkan 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi 2, hasilnya min 1. Jadi dapatkan titik 1,-1. Jika X-nya sama dengan 2, berarti di sini 2 kali 2, hasilnya 4. Berarti 1 dikurangi 4, hasilnya min 3. Jadi didapatkan titik 2,-3. Jika
X-nya sama dengan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti 1 dikurangi 6. Berarti min 5. Didapatkan titik 3,-5. Nah, sekarang kita masukkan pada koordinat kartesius, kita tuliskan titik-titiknya pada koordinat kartesius. Titik 0,1, 0,1 berarti di sini. Kemudian titik 1,-1, X-nya 1, Y-nya -1 berarti di sini. Kemudian titik 2,-3, 2, kemudian -3. Nah, berarti di sini. Kemudian 3,-5, 3,-5 berarti di bawah. Nah, ini di bawah ini nggak kelihatan ya. Nah, kita hubungkan garisnya. Kita hubungkan titik-titiknya menjadi garis lurus. Yang warna kuning ini, inilah grafik garis 2X ditambah Y sama dengan 1. Paham ya adik-adik? Inilah cara untuk menggambar grafik garis lurus. Adik-adik, kita lanjutkan dengan yang B, yaitu gradien. Gradien disimbolkan dengan huruf M kecil. Apa itu gradien? Gradien adalah kemiringan suatu garis lurus. Dirumuskan dengan M sama dengan Y per E. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu gradien positif dan negatif. Contohnya, perhatikan, ada garis A, garis B, dan garis C. Nah, garis A ini dari bawah ke atas, ini condong ke kiri. Nah, kalau condong ke kiri begini, berarti gradiennya negatif. Garis B dari bawah ke atas berarti condong ke kanan. Maka gradiennya adalah positif. Sedangkan garis C dari bawah ke atas ini condong ke kiri. Dari bawah ke atas condong ke kiri. Maka ini gradiennya negatif. Jadi, jika garisnya condong ke kiri, maka gradiennya negatif. Jika garisnya condong ke kanan, maka gradiennya positif. Nah, sekarang berapakah gradien dari A? Nah, rumusnya gradien adalah Y per E. Arah sumbu Y-nya ada berapa satuan? Kita mulai dari yang bawah, sumbu Y ke jawab, ke atas. Ini 2 satuan. Kemudian arah ke kiri berarti negatif. Negatif 1 satuan. Maka gradiennya A sama dengan 2 per -1 sama dengan -2. Paham ya adik-adik? Kemudian garis B, berapa gradiennya? Dari titik bawah kita buat garis sejajar sumbu Y, berapa satuan? Ada 2 satuan. Karena ke atas sumbu Y-nya positif. Kemudian garis yang mendatarnya ke kanan, maka juga positif. Ada 4 satuan. Jadi gradiennya B sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Nah, ini kan condong ke kanan ya adik-adik. Jadi gradiennya positif. Yang A condong ke kiri, gradiennya negatif. Sekarang yang C condong ke kiri, maka dia gradiennya negatif. Berapa gradien dari garis C? Dari bawah, garisnya ke atas, 1 satuan, berarti positif 1 karena ke atas. Kemudian garis mendatarnya
arahnya ke kiri, berarti negatif 5 satuan. Maka gradien C adalah 1 per min 5 sama dengan min 1 per 5. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada gradien yang kedua, yaitu gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan titik X1, Y1. Rumusnya M sama dengan Y1 per X1. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik berikut, yang A, titik P 3,6 dan B, titik Q min 10,5. Jawab. Yang A. Yang A ini X1-nya 3 dan Y1-nya 6. Jadi MOP sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Kemudian yang B, X1-nya min 10, Y1-nya 5. Maka gradien MOQ sama dengan 5 per min 10 sama dengan min setengah. 5 per 10 disederhanakan menjadi 1 per 2 atau setengah. Tanda negatifnya ditulis. Jadi MOQ sama dengan min setengah. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan pada gradien yang ketiga, yaitu gradien yang melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik 6,-5 dan 8,7. Jawab. Diketahui X1-nya 6, Y1-nya min 5. Kemudian X2-nya 8 dan Y2-nya 7. Rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y2-nya 7 dikurangi Y1-nya min 5 per X2-nya 8 dikurangi X1-nya 6. Jadi 7 dikurangi min 5 menjadi 7 ditambah 5. M sama dengan 7 ditambah 5 per 2. Ini 8 dikurangi 6 hasilnya 2. 7 ditambah 5 hasilnya 12. M sama dengan 12 per 2. M sama dengan 6. Jadi gradien garis yang melalui titik 6,-5 dan 8,7 adalah 6. Paham ya adik-adik? Kemudian kita lanjutkan pada gradien yang keempat, yaitu gradien garis Y sama dengan MX ditambah C. Nah, gradiennya kalau ada persamaan garis seperti ini, gradiennya adalah M atau koefisien dari X. Ini bentuknya eksplisit. Kalau bentuknya eksplisit seperti ini, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Contohnya, tentukan gradien garis Y sama dengan 1/4 X dikurangi 6. Jawab. M-nya adalah koefisien dari X. Koefisien dari X adalah 1/4. Jadi M-nya adalah 1/4. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan pada gradien yang kelima, yaitu gradien garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk garisnya bentuk implisit. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini bentuk implisit. Rumusnya M sama dengan min A per B.
A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Ingat ya adik-adik, jangan sampai keliru. A adalah koefisien dari X, B koefisien dari Y. Contohnya, tentukan gradien dari garis berikut ini. Yang A, 3X ditambah 6Y ditambah 10 sama dengan 0. Yang B, 2X dikurangi 6Y ditambah 7 sama dengan 0. Jawab. Yang A, 3X ditambah 6Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini A-nya adalah 3, B-nya adalah 6. Maka M sama dengan min A per B, sama dengan min 3 per 6. Nah, A-nya 3, B-nya 6. Nah, 3 per 6 bisa disederhanakan, sama dengan min setengah. Paham ya? Kemudian yang B, 2X dikurangi 6Y ditambah 7 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya min 6. Maka M sama dengan min A per B, sama dengan min 2 per min 6. Karena B-nya min 6, jadi dituliskan min 6. Rumusnya min A per B, jadi min 2 per min 6. Min per min, hasilnya positif, jadi sama dengan 1 per 3. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan. Gradien yang keenam adalah gradien garis K yang sejajar dengan garis L. Nah, ini rumusnya. Gradien garis K sama dengan gradien garis L, atau MK sama dengan ML. Jadi gradiennya sama. Untuk garis yang sejajar, gradiennya adalah sama. Kemudian yang ketujuh, gradien garis K yang tegak lurus dengan gradien garis L. Gradien garis K tegak lurus dengan garis L. Rumusnya MK kali ML sama dengan min 1. MK kali ML sama dengan min 1. Contohnya, jika MK-nya 2, berapakah ML-nya? Nah, kalau tegak lurus, berarti kebalikannya adik-adik. Cara cepatnya itu kebalikannya. Kalau ini positif, maka gradien berikutnya adalah negatif. Kalau ini 2 itu kan sama dengan 2 per 1. Maka gradien yang tegak lurusnya adalah kebalikannya, jadi 1 per 2. Maka ML-nya sama dengan min 1 per 2, kebalikannya. Kalau MK-nya positif 2, maka kebalikannya negatif 1 per 2. Ini kan 2 itu kan sama dengan 2 per 1. Kalau kebalikannya maka 1 per 2. Paham ya adik-adik? Kalau misalnya MK-nya adalah min 3 per 4, berapakah ML-nya? Cara cepatnya, kalau ini negatif, berarti ML-nya positif. Kalau 3 per 4, maka dibalik jadi 4 per 3. Maka ML-nya sama dengan 4 per 3. Negatif, kebalikannya positif. 3 per 4, kebalikannya 4 per 3. Paham ya adik-adik? Ini cara cepatnya untuk menentukan gradien garis tegak lurus. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang membuat grafik garis lurus dan macam-macam gradien. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang kedudukan dua garis lurus. Jangan lupa kalian subscribe Math Kelasku dan juga kalian share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.